Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang malas. Malas ya. Ketika teman-teman atau sahabat-sahabat yang sakit seperti saya ini, ketika sudah merasa sudah agak baikan, itu penyakit yang utama itu adalah malas. Itu bisa membuat, bukan membuat kambuh ya, tapi bisa bisa memicu, mungkin karena saya belum pernah terjadi, mungkin bisa mengakibatkan kita menjadi ada penurunan lagi. Saya sempat mengalami hal itu ketika saya sudah merasa badan enak, pikiran enak, makan enak, lambung enak, semuanya ketika sudah enak jadi malas gitu. Bangun pagi habis aktivitas, kalau saya sih jualan-jualan, bantuin jualan istri. Setelah sudah selesai semua jam 9 itu nggak ngapa-ngapain, padahal yang beberapa bulan yang lalu saya rutin untuk jalan 500 meter sampai 1 kilo pagi, 1 kilo sampai 2 kilo sore. Itu saya lakukan. Itu sempat saya tidak lakukan lagi. Nah, akhirnya ketika kita sudah merasa baikan, merasa enak, main handphone lagi dan lain-lain, pikiran tenang, hanya jalan-jalan, keluar, nongkrong-nongkrong, sudah bisa seperti itu, kita jadinya malas. Pagi itu malas, padahal itu tidak boleh. Itu harus dilawan. Harus dilawan. Kenapa? Karena ada efeknya. Efek yang ada imbasnya. Imbas yang paling nyata adalah kakunya semua badan. Itu kalau kita masih mentalnya masih belum sehat betul, kita bisa kambuh loh. Tapi alhamdulillah saya sudah enggak kambuh sih, meskipun hanya nyentil-nyentil dikit. Tapi saya ngerasa kaki kaku, ada ngerenjel-ngerenjel gitu, akhirnya saya pijit. Terus badan terasa kurang enak, biasanya saya sudah mulai push up dikit, itu tidak saya lakukan. Terus badan terasa berat, saya yakin ini berat badan ini akan bertambah karena olahraga saya sudah saya kurangi lagi, dan itu buruk, akhirnya saya punya kekuatan hati lagi untuk tak bisa, mau sakit mau sembuh, mental sakit mental sembuh, perut sakit perut sembuh, olahraga itu tidak boleh stop. Jadi memang benar, lemahnya manusia itu jika dengan bertambahnya usia, dengan sedikitnya aktivitas itu membuat tubuh kita ini banyak dihuni oleh penyakit. Kenapa? Karena semua makanan yang kita makan itu akan mengendap, energinya tidak tersalurkan, akhirnya jadi penyakit, jadi pikiran yang buruk, jadi sesuatu yang negatif lah, jadi sesuatu yang negatif. Tapi kalau sampean makannya bagus, olahraganya oke, sampean akan jadi orang yang bersemangat. Sampean bingungkan ketika sampean berpola hidup sehat, apa yang harus saya lakukan setelah ini, apa nanti habis duhur, apa nanti asar, apa nanti, jadinya begitu. Tapi kalau sampean malas-malasan, tidak ada yang sampean lakukan, tiba-tiba waktu itu berjalan habis, sampean hanya di atas tempat tidur main handphone kalau merasa sudah sembuh. Tapi tiba-tiba ketika sampean mau ke kamar mandi atau lapar mau ambil makanan, ternyata sampean bangun dari tempat tidur, wah, badan kaku semua, kaki kaku semua, leher kaku semua, badan terasa berat, tidak enak semua. Kenapa? Karena peredaran sampean tidak lancar. Tapi ketika sampean makannya banyak, jalan kakinya banyak, hal itu tidak terjadi. Sampean bangun aja, nggak ada nyeri sama sekali, kaki nggak ada nyeri, tangan nggak ada nyeri, leher nggak ada nyeri. Karena apa? Karena tubuh kita ini keluar keringat, energi kita tersalurkan karena kita sudah banyak aktivitas, jadi membuat tubuh kita jadi ringan. Makanya semakin tua itu tidak boleh semakin bermalas-malasan, semakin tua itu aktivitas itu harus semakin banyak, karena itu tadi bisa membuat tubuh kita kaku. Makanya saya baca artikel itu, ternyata kenapa orang-orang dulu itu umurnya bisa panjang-panjang, karena jalan kaki mereka itu bisa 6.000 langkah kaki per hari. 6.000 langkah kaki itu setara dengan 4 kilo. Kalau saya ukur, kemarin saya sudah mulai mempelajari tentang perbandingan langkah kaki dengan meter. Ternyata saya kemarin ngetes dengan jam teman saya, itu saya pinjam, saya jalan selama 2 saya jalan
2.447 langkah kaki, itu setara dengan 1 kilo 300 meter. Iya, 1 kilo 300 meteran, sekitar segitulah, 1,5. Artinya jika kebutuhan kita 6.000 langkah kaki, berarti kita itu idealnya sebagai manusia itu kalau mau sehat, peredaran darah lancar dan semuanya akan baik-baik saja, itu kita sebenarnya diharuskan untuk jalan kaki 6.000 langkah kaki atau 4 kilo. Ya agak mustahil sih di dunia modern yang seperti ini, yang kemana-mana hanya kontak truk, starter motor, berangkat. Itu agak mustahil, itu agak mustahil. Makanya orang zaman dulu itu umurnya bisa sampai 80 ke atas, sampai 100 ke atas, itu karena memang beliau ke rumah tetangga, ke rumah saudaranya dengan jarak sekitar 8 kilo, itu dia jalan kaki, 4 kilo dia jalan kaki. Kalau kita kan tidak. Nah, di situ letak permasalahan orang-orang zaman modern seperti kita ini. Kalau mau sehat, jalan kaki. Saya sudah mulai paham tentang itu dan saya lakukan terus, alhamdulillah. Meskipun agak bandel-bandel dikit, akhirnya saya jalan kaki lagi. Saya mencoba untuk bisa sehat lebih lama, maksudnya bisa lebih cepat sehat, hidup dengan umur yang panjang, dengan cara itu tadi, jalan kaki tanpa alas kaki, biar peredaran darah itu jadi lancar. Ketika peredaran darah lancar itu akhirnya bagus, ke tubuh itu jadi enteng, ke otak itu juga jadi berpikirnya itu positif terus. Kalau kita diam-diam di kasur, lihat handphone, mengalami ketenangan gitu ya, terus tiba-tiba ada pengumuman di masjid atau ada apa, atau suara besar apa, suara ban truk meletus, doa, itu sudah pikiran kita pasti langsung negatif. Wah, itu apa nggak nabrak, itu apa nggak tabrakan beruntun, atau nggak ini, atau nggak itu, atau apanya. Padahal masjid mau sholat asar, pembukaan dulu, ada mukodimanya, biasanya itu apa, sola bahasanya itu. Kita berpikirnya ini bukan pengumuman orang mati. Wah, itu bisa terjadi jika kita hanya rebahan saja di kamar, di atas kasur, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita sudah peredaran darah lancar, kita sering jalan-jalan, kita tubuh itu nyaman sekali. Jika terdapat atau terdengar suara-suara yang keras ataupun suatu yang mengagetkan, pikiran kita positif. Ketika dengar cekrek-cekrek suara apa, speaker masjid itu, kita langsung, oh sebentar lagi asar, oh sebentar lagi duhur. Kita langsung mengarah ke positif. Ketika ada duar, wah ini banter meletus ini, kasihan orang nyarek. Nah, kita hanya begitu saja. Tapi kalau kita hanya rebahan saja, itu akan berlaku sebaliknya. Pikiran positif itu yang menghantui. Kita mau start mobil kita sendiri atau kendaraan kita sendiri, apa akinya kena ya, apa ini ya, apa itu ya, ketika kita hanya rebahan saja. Tapi ketika kita banyak aktivitas, kita tidak akan berpikir seperti itu. Tiba-tiba kita kontak, kita start, kita panasin, kita langsung berangkat, nggak ada pikiran negatif. Jadi disitulah kekuatan hebatnya olahraga yang bisa mengakibatkan lancarnya peredaran darah, akhirnya menjadikan tubuh kita ini jadi sehat. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.